Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019. Pada saat ini saya akan bicara dengan tema siapakah nama ibu dan saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam. Saya ulangi, pada saat ini saya akan bicara dengan tema siapakah nama ibu dan saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam. Mari kita mulai. Siapakah nama ibu dan saudara perempuan Nabi Musa alaihissalam? Surat Al-Qasas ayat 7. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai Nil, dan janganlah kamu khawatir, dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Al-Qasas ayat 8. Maka dipungutlah ia oleh keluarga Firaun yang akibatnya ia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Firaun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Al-Qasas ayat 9. Dan berkatalah istri Firaun, ia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan ia bermanfaat kepada kita, atau kita ambil ia menjadi anak sedang mereka tiada menyadari. Al-Qasas ayat 10. Dan menjadi kosonglah hati ibu Musa, sesungguhnya hampir saja ia menyatakan rahasia tentang Musa, seandainya tidak kami teguhkan hatinya supaya ia termasuk orang-orang yang percaya kepada janji Allah. Al-Qasas ayat 11. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan. Al-Qasas ayat 11. Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan, ikutilah dia, maka kelihatanlah olehnya Musa dari jauh, sedang mereka tidak mengetahuinya. Al-Qasas ayat 12. Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusuinya sebelum itu. Maka berkatalah saudara Musa, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu ahlul bait yang akan memeliharanya untukmu dan mereka dapat berlaku baik kepadanya. Al-Qasas ayat 13. Maka kami kembalikan Musa kepada ibunya, supaya senang hatinya dan tidak berduka cita, dan supaya ia mengetahui bahwa janji Allah itu adalah benar, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ini penjelasan saya terhadap surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13 ini. Ini penjelasan saya terhadap surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13 ini. Surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13 ini adalah bukti nyata bahwa Allah SWT tidak maha tahu dan Al-Quran tidak sempurna dan terperinci. Saya ulangi. Surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13 ini adalah bukti nyata bahwa Allah SWT tidak maha tahu dan Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Kenapa? Karena Allah SWT dalam Al-Quran tidak tahu siapakah nama ibunya Nabi Musa alaihissalam dan tidak tahu siapakah nama saudara perempuannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT itu maha tahu adalah bohong dan dusta besar belaka. Jadi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT itu maha tahu adalah bohong dan dusta besar belaka. Juga ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Surat Hud ayat 1. Surat Hud ayat 1. Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha tahu. Surat Al-An'am ayat 114. Maka patutkah aku mencari hakim selain daripada Allah, padahal dialah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu dengan terperinci. Orang-orang yang telah kami datangkan kitab kepada mereka, mereka mengetahui bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Tuhanmu dengan sebenarnya. Maka janganlah kamu sekali-kali termasuk orang yang ragu-ragu. Surat Al-Baqarah ayat 29. Dialah yang menjadikan untuk kalian seluruh yang ada di bumi, kemudian dia menuju langit, maka dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi, surat Al-Qasas ayat 7 sampai 13 ini adalah bukti nyata bahwa Allah SWT tidak maha tahu dan Al-Quran tidak sempurna dan tidak terperinci. Karena Allah SWT dalam Al-Quran tidak tahu siapakah nama ibunya Nabi Musa alaihissalam dan tidak tahu siapakah nama saudara perempuannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah SWT itu maha tahu adalah bohong dan dusta besar belaka. Juga ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Al-Quran itu sempurna dan terperinci adalah bohong dan dusta besar belaka. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus Kristus memberkati.